Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa? Gimana? Gak dengar? Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa, puji Tuhan. Oh iya, Kak Adi kan sendirian. Kak Adi mau izin lepas masker dulu ya. Nah, gini kan enak. Wah, ini adik-adik pasti penuh sukacita sekali ya. Sudah pada sarapan? Sudah dong. Nah, oke adik-adik, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita bersama-sama ibadah minggu, ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, sebelum itu mari bersama-sama kita menyanyi terlebih dahulu. Mari kita bersukaria. Kita nyanyikan 2 kali ya. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ayo kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, mari bersama-sama kita mengambil sikap berdoa dulu yang baik. Kita mau meminta tuntunan Tuhan sebelum kita jauh lebih dalam masuk dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Ayo, tangannya gimana untuk berdoa? Sudah siap? Oke, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah Tuhan berikan anugerah yang luar biasa. Tuhan telah menjaga kami ketika kami tidur dan bangun pada saat ini. Tuhan masih menjaga kami sehingga kami bisa menghirup udara yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami semua juga akan bersama-sama memulai ibadah. Walaupun ibadah kami pada saat ini masih secara online ya Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami semua, di setiap rumah kami, di setiap hati kami. Sehingga ketika kami beribadah pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat berfokus untuk beribadah. Ya Tuhan, kami berdoa dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan tetap menuntun dan menyertai ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita habis ini mau menyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Pakai gerakan ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Oke? Oke Bu Eti. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau bentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada.
Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita pujikan lagi. Terbang keluar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung di perahu. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca dan belajar firman Tuhan. Nah, sebelum itu sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah ya? Kita akan membaca bersama-sama. Tetapi sebelum itu mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, adik-adik yang terkasih, bacaan kita saat ini terambil dari Injil Matius. Ayo, Injil Matius ada di mana? Injil Matius ada di Perjanjian Baru. Sudah? Injil Matius pasalnya yang kedua. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-13 sampai yang ke-23. Sudah ketemu? Oke. Sebelum kita membaca, mari bersama-sama kita berdoa ya, meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak-Mu telah mengawali ibadah ini dengan pujian yang penuh sukacita. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan belajar mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan hadir di hati kami masing-masing, sehingga ketika kami belajar firman Tuhan pada saat hari ini, kami dapat belajar dengan baik dan memperhatikan dengan baik, sehingga kami dapat belajar banyak dari firman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kuduslah yang keluar dari mulut hamba. Kata-kata yang keluar bukan dari pribadi hati hamba, tetapi dari tuntunan Roh Kudus Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Oke, kita buka Alkitabnya lagi. Mas Adi akan membacakan untuk adik-adik semuanya ya. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ke-23. Yang demikian firman Tuhan. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah dan diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Berbahagialah setiap kita semua yang telah membaca, merenungkan, terlebih mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan bercerita tentang hal yang luar biasa. Melalui firman Tuhan saat ini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan betapa luar biasa peran orang tua adik-adik. Kalau dalam bacaan kita hari ini, orang tua dari Tuhan Yesus, yaitu siapa tadi namanya? Pak Yusuf dan Bu Maria. Nah, hari ini juga sungguh penuh sukacita. Pasti yang sudah sarapan, papa, mama, bapak, ibu sudah menyiapkan dengan baik, membangunkan adik, "Ayo dek bangun, habis ini ibadah anak dulu, ibadah sekolah minggu dulu, ayo mandi, ayo siapa yang masih disuapi makannya, kalau makan disuapin, ayo dulu siapa ayo." Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk perhatian orang tua kepada adik-adik semua. Nah, adik-adik yang terkasih, bacaan kita saat ini juga ingin menceritakan seperti itu. Bagaimana peran Pak Yusuf dan Bu Maria ini untuk menyelamatkan Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus masih kecil, kayak adik-adik
belum dewasa. Nah, pada saat itu ada raja yang berkuasa, namanya Raja Herodes. Raja Herodes berkuasa. Raja Herodes ini bukan raja yang baik, adik-adik. Bahkan ketika Raja Herodes ini mendengar kabar bahwa akan ada raja yang baru, dia langsung mencari untuk membunuhnya. Jahat sekali kan? Bayangkan, ketika tidur, Pak Yusuf ini mendapatkan mimpi dari malaikat Tuhan. Pak Yusuf, segeralah bangun dan pergi ke Mesir. Wah, setelah dalam mimpi, Pak Yusuf bangun. Kemudian Pak Yusuf tidak bertanya, kenapa kok ke Mesir? Tetapi Pak Yusuf bangun, langsung mengajak Bu Maria dan bayi Yesus berjalan menuju Mesir. Pada saat itu bayangkan adik-adik, tidak ada mobil, tidak ada pesawat, naiknya naik keledai, naik kuda. Jadi bisa dibayangkan perjalanannya jauh sekali, pasti juga capek. Tetapi Pak Yusuf dan Bu Maria menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan melalui malaikatnya. Pak Yusuf kemudian pergi. Nah, ini kembali ke Raja Herodes tadi. Setelah Raja Herodes ini tahu ternyata ada anak kecil yang nantinya akan menjadi raja, Raja Herodes langsung murka. Siapa tadi yang menyuruh? Siapa yang memberitahu bahwa akan ada raja yang menggantikan aku? Siapa dia? Setelah tahu ternyata dia masih anak-anak, Raja Herodes kemudian memerintahkan seluruh para prajuritnya untuk mencari, bahkan membunuh semua anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Bayangkan adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus masih kecil, semua anak dibunuh. Ini sesuatu yang menakutkan. Tetapi karena Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah, merencanakan hal indah, melalui malaikatnya Tuhan Allah mengirimkan pesan kepada Pak Yusuf. Dan akhirnya setelah sampai ke Mesir, Tuhan Yesus luput dari penjara pembunuhan. Jadi selamat Tuhan Yesus. Wah, kalau dari sini saja sudah terlihat ya, bagaimana begitu besar peran orang tua Pak Yusuf dan Bu Maria yang sangat luar biasa kepada Tuhan Yesus. Apalagi waktu itu Tuhan Yesus masih kecil, ditambah perjalanannya juga tidak dekat, berjalan kaki dan naik keledai. Itu pengorbanan yang sangat luar biasa sekali. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kemudian setelah Pak Yusuf, Bu Maria dan Tuhan Yesus ini menetap di Mesir dalam beberapa waktu, kemudian malaikat Tuhan menghampiri Pak Yusuf lagi melalui mimpi. Berpesan yang begini, Pak Yusuf, sekarang bawalah anakmu dan istrimu kembali ke Israel, karena Raja Herodes sudah mati. Setelah bangun, Pak Yusuf kemudian bergegas mengambil semua barang-barangnya dan mengajak Ibu Maria dan Tuhan Yesus untuk pergi ke Israel. Dan di dalam perjalanan, Pak Yusuf akhirnya mendengar kabar lagi. Ternyata yang menggantikan Raja Herodes adalah, siapa namanya tadi? Siapa namanya? Arkelaus. Nah, adik-adik, ternyata raja baru ini, anak dari Raja Herodes ini, Arkelaus ini, ternyata memiliki sifat yang sama dengan Raja Herodes. Dia adalah pengganti Raja Herodes yang kurang baik, sifatnya kurang baik. Sehingga ini membuat takut Pak Yusuf pada saat itu. Wah, kita harus pergi kemana?
Kemudian akhirnya Pak Yusuf pergi ke Galilea, sekitar Galilea. Setelah di sana, ia pun tinggal di salah satu kota yang namanya Nazaret. Nah, di kota ini adalah kota yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan genaplah firman Tuhan, karena nantinya Tuhan Yesus akan disebut juga orang Nazaret. Nah, adik-adik, melalui firman kita saat ini, apa yang sudah kita dapatkan? Apa yang kira-kira adik-adik semua sudah pelajari? Ayo, siapa yang di sini masih sering nakal atau marah-marah dengan orang tua? Dengan papa, mama, dengan bapak, ibu atau kakak? Ayo, siapa yang masih marah-marah? Nah, itu perbuatannya tidak boleh, tidak baik. Nah, kalau papa, mama bekerja, terus sibuk, nah adik-adik jangan membuat papa mama marah. Tetapi adik-adik harus bisa membantu. Membantu apa? Membantu menghibur papa dan mama ketika sudah sampai di rumah. Atau ketika papa dan mama capek, adik-adik tiba datang. Duk, datang, ini bapak, ibu, papa, mama ada minum dulu. Atau kalau adik-adik sudah bisa memasak, bapak, mama mau masak apa? Sini aku coba masakin. Atau memijit kakinya, memijit tangannya papa, mama. Wah, itu sangat luar biasa. Membantu meringankan beban orang tua. Nah, akhirnya ketika dalam keluarga seperti itu, tidak marah-marah dengan papa mama, itu akan menunjukkan bahwa adik-adik ini menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan tahu bahwa orang tua telah berperan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika pas ulang tahun misalkan, adik-adik tidak mendapatkan hadiah dari papa mama, tidak boleh marah, tetapi adik-adik tetap harus bersyukur. Karena apa? Ketika ulang tahun papa mama masih menemani dan adik-adik bertambah usia. Dan ketika tidak mendapatkan hadiah pun tidak apa-apa, tidak marah. Nah, adik-adik, kiranya melalui firman Tuhan saat ini kita semua dapat belajar bahwa orang tua kita sudah berkorban. Berkorban itu meluangkan waktunya, menghabiskan waktunya untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan adik-adik. Ketika adik memerlukan bapak, ibu, adik sekolah butuh buku, bisa dibelikan. Bapak, ibu, adik butuh HP. HP-nya bukan untuk main game loh ya, tetapi untuk sekolah online. Nanti pasti bapak ibu akan mengusahakan untuk membelikan. Nah, untuk itu mari bersama-sama sudah mulai belajar untuk tahu dan bagaimana caranya kita menghibur orang tua kita. Menghibur bukan hanya karena orang tua sedih loh ya, ataupun menghibur karena orang tua sakit, tetapi ketika orang tua datang tadi, pulang kerja, bapak ibu pulang kerja, dipijitin kakinya, terus diambilkan air minum, itu pasti orang tua akan senang dan adik-adik pun akan senang. Demikian firman Tuhan. Kiranya adik-adik tetap bisa merasakan kasih sayang dari orang tua, kasih Tuhan yang mengalir melalui orang tua. Begitupun juga adik-adik bisa menunjukkan kasih sayang adik-adik kepada orang tua. Begitu ya, janji ya? Bisa ya? Oke, amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kami bersama-sama telah belajar dari Pak Yusuf, Ibu Maria, dan Tuhan Yesus. Bagaimana ketika orang tua kami berjuang untuk
selalu mengupayakan yang terbaik untuk kami, anak-anaknya. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan. Nah, sudah siap persembahannya? Nanti bisa dikumpulkan ketika datang ke gereja, nggih. Bisa dimasukkan di kotak. Nah, adik-adik, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat dengan judul Beri Syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, pastinya Yesus jadi milikmu. Kita pujikan sekali lagi. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, pastinya Yesus jadi milikmu. Nah, jadi mari bersama-sama kita mengambil sikap untuk berdoa. Kita akan mengaturkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Sudah siap? Sudah siap sikapnya? Oke, mari kita berdoa. Tiada henti kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Kiranya Tuhan, dari firman ini kami dapat terus belajar bahwa kasih orang tua kepada kami tiada henti-hentinya. Dan kiranya kami dapat membalas dan menunjukkan kasih sayang kami kepada orang tua kami juga. Ya Tuhan, kami saat ini juga ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan, dan pada saat ini bangsa dan negara kami juga masih dalam pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kiranya pandemi ini segera berakhir dan kami pun dapat berkegiatan, bersekolah minggu seperti biasa bertatap muka. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk Bapak Presiden hingga Bapak RT. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan perlindungan sehingga beliau dapat memimpin negara ini dengan penuh hikmat dan penuh kebijaksanaan. Ya Tuhan yang baik, pada saat ini kami juga ingin mendoakan untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, terkhusus di GKJW Jemaat Ponorogo ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh kegiatan dan rencana-rencana kegiatan yang akan berjalan. Kiranya dapat berjalan dengan baik, begitu juga dengan kegiatan yang sudah boleh berjalan, kiranya dapat menjadi berkat untuk jemaat yang merasakannya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Walaupun mungkin saat ini orang tua kami sedang sibuk, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap selalu menjaga, memberikan kekuatan dan semangat, sehingga orang tua kami dapat bekerja dengan penuh sukacita dan juga dapat merawat kami dengan penuh sukacita. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk sekolah kami semua. Kiranya Tuhan tetap menjaga kami, memberikan kami roh takut akan Tuhan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan waktu ulangan pun kami juga dapat mengerjakan dengan jujur tanpa menyontek. Dan kami juga menyerahkan hasil dari kami berusaha itu ya Tuhan di dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin kami mendapatkan nilai yang terbaik.
Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk semua yang boleh terlibat dalam peribadatan pada minggu hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka dengan roh sukacita, memberikan penyertaan dan memberikan kekuatan sehingga saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu ini ya Tuhan dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Dan kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang boleh terkumpul ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap memberkati orang tua kami satu persatu, memberkati kami satu persatu. Dan ketika kami mempersembahkan dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati kami tidak akan kekurangan, tetapi kami akan berlimpah berkat dari Tuhan. Dan Tuhan kiranya juga memberkati dan memberikan roh takut akan Tuhan kepada Bapak Ibu Majelis yang akan mengelola persembahan. Kiranya dapat mengelola persembahan dengan bijaksana. Demikian ya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan sempurnakan dengan kasih Tuhan yang sempurna. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita mau selesai. Mari sebelum kita mengakhiri dan kita lanjut ke kegiatan adik-adik masing-masing, mau bermain, menonton TV, mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Kasih Yesus indah, oh indah. Kita bangkit berdiri. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa kembali. Kita meminta berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu melingkupi adik-adik mulai pada saat ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai dan sebentar. Jangan lupa tetap pakai masker dan sampai jumpa.